Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Edisrina Nur Aini, mahasiswi Universitas Pendidikan Indonesia, jurusan PGSD. Nah, kali ini kita akan sedikit berbincang mengenai pendidikan. Nah, dan di samping saya sudah ada tamu istimewa. Beliau merupakan salah satu pengajar di salah satu lembaga YPI Nurul Zaman sebagai guru bahasa Indonesia. Ya, selamat siang Bapak Iwan. Selamat siang. Terima kasih telah berkenan bergabung. Nah, kali ini kebetulan sekali Bapak berkecimpungan di dunia pendidikan. Nah, menurut Bapak makna pendidikan itu seperti apa sih, Pak? Oke, baik. Tentang pendidikan ya. Karena di sini saya sebagai guru ya. Waduh, itu materi yang dulu sekali ya, apa itu pendidikan ya. Hampir lupa juga sebetulnya. Baik, pendidikan ya. Pendidikan itu setahu saya beberapa literasi gitu kan. Ada yang menyebutkan bahwa pendidikan adalah upaya untuk mendewasakan manusia ya. Jadi sangat luas sekali sebetulnya untuk pendidikan itu, karena ada yang bilang untuk mendewasakan manusia, ada juga yang sekedar itu untuk memperlembut perilaku budi pekerti manusia ya. Tapi seperti pada praktiknya sekarang sekolah-sekolah tentu ya, itu sebuah wadah, sebetulnya sebuah wadah pendidikan itu agar peserta didik itu bisa meningkatkan potensi dirinya, menambah ilmu pengetahuannya tentu ya, untuk meluruskan minat dan bakatnya. Dengan pendidikan tentu itu akan lebih terarah sebetulnya. Oke, itu mungkin jawaban, walaupun ini masih ini ya jawabannya, tapi biarlah ya. Iya, siap Pak. Nah, selanjutnya nih, kalau boleh tahu Pak, kan Bapak sekarang berkecimpungan di dunia pendidikan. Apakah itu menyangkut dengan salah satu cita-cita Bapak di pas kecilnya gitu? Baik. Kalau masalah cita-cita memang dulu agak abstrak ya. Kalau ditanya cita-cita ketika masih kecil, agak abstrak itu untuk cita-cita, karena banyak sekali cita-citanya dulu. Pernah ingin menjadi tentara, pernah ingin menjadi arsitek gitu ya. Tapi saya coba tanya-tanya gitu kan ya, karena kita di sini, saya punya kakak ya, punya keluarga ya, yang sudah lebih dulu sudah berpengalaman ya. Ternyata tidak menutup kemungkinan bahwa cita-cita yang sudah kita impikan dari awal itu tidak tercapai ya. Maka dari itu buatlah katanya cita-cita A, cita-cita B, cita-cita C katanya. Maka dari itu ada juga sebetulnya cita-cita yang terakhir, bukan yang terakhir, bukannya ada pokoknya, itu tentang bagaimana mengabdikan diri untuk orang lain. Dan untuk pendidikan ini kan salah satunya gitu kan ya. Dengan kita mengabdikan diri di pendidikan, kita juga bisa bermanfaat untuk orang lain ya. Istilahnya seperti itu. Perjuangan ya, harus ceritakan? Iya Pak, prosesnya. Baik, proses ya. Ketika mengenyam S1 itu saya tidak membayangkan bisa kuliah sebetulnya awalnya, karena keadaan ekonomi keluarga waktu itu sedang tidak baik-baik saja ya. Tapi saya mencari informasi kemana, dan alhamdulillah dapat beasiswa ya. Tentu saja ada persyaratan, tapi setelah dijalani alhamdulillah bisa masuk, dan sampai akhir kuliah pun, sampai lulus pun tidak membayar sepeser pun ya. Bahkan saya yang diberi uang jajan waktu itu. Cuman untuk kehidupan sehari-hari ya dengan uang pribadi mungkin ya, alhamdulillah ada rezekinya. Dan itu saya harus memperjuangkan IPK. Selama 4 tahun itu alhamdulillah saya tidak ada mata kuliah yang mengulang ataupun yang kurang nilainya. Dan itu kewajiban saya sebagai siswa yang mengambil beasiswa itu, mahasiswa yang mengambil beasiswa itu harus mempertahankan IPK. Alhamdulillah lulus ya dengan nilai yang cukup memuaskan lah ya. Tapi di samping itu selama kuliah saya menyadari bahwa untuk terjun ke dunia yang nyata nanti setelah kuliah tidak cukup dengan hanya materi di kuliah. Maka dari itu saya mengembangkan diri saya di himpunan jurusan, kemudian di UKM.
saya pernah menjabat sebagai ketua bidang literasi waktu itu, Badan Seni Otonom di himpunan jurusan, ya. Kemudian juga ikut juga di UKM, walaupun tidak jadi ketua, hanya sebagai anggota saja. Dan itu diskusinya itu yang sangat, menurut saya sangat berharga, ya. Karena tidak didapatkan di bangku kuliah, dan itu menurut saya sebuah soft skill tersendiri, ya, yang bisa dikembangkan di luar mata kuliah. Dan banyak teman juga, banyak relasi juga gitu kan, ya. Dan sama sibuk berarti kalau kita sudah terjun ke UKM, sudah terjun ke himpunan, berarti kita harus bisa memanajemen 2 kegiatan kuliah dan organisasi itu, ya. Dan alhamdulillah ini jalan, organisasi jalan, kuliah dengan kegigihan tersendiri saya bisa menyelesaikan itu, ya, sampai akhirnya saya lulus gitu. Dan setelah lulus, hari itu di Yusidium lulus dan mendapatkan IPK yang cukup lah menurut saya langsung mencari pengalaman, ya, mencari pekerjaan sebagai tenaga pengajar tentunya, ya. Dan akhirnya ketemulah di sini di Yayasan Pendidikan Islam Nurul Zaman. Dan sampai saat ini saya lulus dari tahun 2017 sampai sekarang 2021, itu saya ada di Yayasan Pendidikan Islam Nurul Zaman ini. Berarti 1, 2, 3, 4 tahun, ya. 4 tahun saya mengabdi di sini. Hebat sekali ya, ternyata selain seorang akademisi juga seorang aktivis, ya. Oke Pak, selanjutnya nih pesan-pesan. Nah Bapak yang untuk generasi muda saat ini apa sih Pak gitu yang mau disampaikan? Kalau ditanya pesan, saya tidak punya pesan yang bagus mungkin, tapi secara pengalaman saja untuk pesan-pesannya, sebagai mahasiswa tentunya, ya, generasi yang akan mendatang, generasi muda mendatang yang akan menjadi pengajar mungkin salah satunya, ataupun mau jadi apapun, kita harus bisa pintar-pintar mengembangkan diri sendiri sebetulnya, ya. Jangan baca buku, ya, mencari relasi, ya. Jangan takut untuk bersosialisasi dengan orang lain, karena ya walaupun kita pintar gitu, ya, tanpa adanya orang lain yang mendorong kita, mendukung kita, ya, kemudian memakai kita, ya, itu sama saja bohong gitu, ya. Berarti kita harus punya modal sosial yang kuat, ya, modal sosial yang kuat. Kemudian kebanyakan kalau anak muda itu ada malasnya, katanya. Jangan anak muda, ya, sekarang juga mungkin saya ada malasnya juga. Tapi jangan sampai hal itu mendominasi, jangan sampai hal itu mendominasi diri kita hingga akhirnya kita berhenti berkarya, berhenti berjuang gitu kan, ya. Nah itu yang menjadi musibah nanti. Nyambung dengan zona nyaman. Nah, biasanya orang yang sudah malas-malesan, ya, nyaman stagnan di situ, tidak mau keluar dari zona nyamannya, hingga nanti ketinggalan dengan orang lain. Maka dari itu kita harus berani untuk keluar dari zona nyaman itu, yang tadinya kita hanya rebahan. Coba kita mencari pengalaman lain, gitu kan? Ngobrol dengan orang lain, ikuti workshop apapun, seminar apapun, ya, untuk menambah kapasitas diri kita, ya. Tapi kalau itu sih kalau dari saya. Tapi ada motivasi yang biasanya tentu saja semangat, ya, berjuang, ya. Semangat terus, semangat juang, jangan sampai kendor. Gitu. Oke, baik Bapak, terima kasih banyak atas pesan yang diberikan untuk kami, khususnya kaum muda gitu, ya, generasi penerus. Dan terima kasih juga telah meluangkan waktunya. Dan untuk teman-teman, khususnya pribadi saya sendiri, mungkin mudah-mudahan atas pesan yang diberikan ini mudah-mudahan bermanfaat untuk kita. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, di sini udah ada adik cantik yang mau sedikit bercerita tentang cita-citanya. Oke. Halo Kak.
Biasanya suka dipanggil Kakak Kila ya? Iya. Silakan Kak Kila perkenalkan diri. Nama saya Equina Akila Najah, umurnya 9 tahun, kelas 4, Sekolah di SD apa? sekolah di SD Kridang Nusantara. Nah, ngomong-ngomong sekarang kan kakak udah sekolah, udah kelas 4 ya? Iya. Kalau boleh tahu cita-cita kakak mau jadi apa sih nanti sudah besar? Pengusaha Pengusaha. Pengusahanya di bidang apa nih kak? di bidang kuliner. Kuliner. Oke. Terus apa ya? Untuk misalkan untuk usaha, untuk mewujudkan usaha kuliner tersebut, dari sekarang kakak udah ngelakuin apa sih kak? Sering lihat video di YouTube video masak. Terus kalau mama masak sering lihat mama gitu. Sering lihat mama masak ya, sama lihat video tutorial masak juga ya di YouTube. Oke. Kalau itu apa? Kalau misalkan nih ada teman-teman kakak ke rumah main gitu, suka masakin juga nggak? Belum pernahnya baru masakin mama sama Iya. Terus kak, selain itu kakak ada apa lagi? Cita-cita yang lainnya? udah itu doang. Itu aja yang mau dicanangkan ya buat cita-citanya. Oke, baik teman-teman. Nah, itulah sedikit cerita mengenai cara mewujudkan atau usaha dari sekarang gitu ya, untuk mewujudkan cita-citanya dari Kakak Kila ya kak. Mudah-mudahan cita-citanya terwujud dan Allah memberikan jalan yang terbaik. Amin. Baik, terima kasih kakak atas waktunya. Dan terima kasih juga teman-teman. Sekian